Pada tahun 2015, Tiongkok secara resmi mengumumkan program ambisius Made in China 2025, di mana banyak spekulasi yang menyebut program ini bertujuan untuk di 2025 nanti 70% produk yang digunakan di seluruh dunia adalah buatan China. Program ini telah mendapat reaksi keras dari berbagai pihak di luar China, termasuk rival abadinya Amerika Serikat. Tercapaikah program Made in China di mana kita ketahui tahun 2025 sudah di depan mata? Menarik untuk membahas ini dan mari kita mulai. Buat yang baru pertama kali datang ke channel ini, mungkin Anda tidak akan menemukan lagi kami bila Anda tidak subscribe. Ikuti kami untuk terus mengikuti konten-konten tentang geoteknologi dan geopolitik China berikutnya. Like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang dan akan terus memberi update informasi teknologi China untuk Anda. Konten ini dibuat berdasarkan publikasi South China Morning Post yang diterbitkan di website resminya. Pada tahun 2015, Tiongkok menerapkan secara ambisius program 10 tahun Made in China 2025 untuk mencapai kemandirian, inovasi, dan kekuatan dalam industri manufaktur dalam waktu 10 tahun. Pada tahun 2015, Tiongkok menetapkan rencana ambisius 10 tahun Made in China 2025 untuk mencapai kemandirian, inovasi, dan kekuatan dalam industri manufaktur dalam waktu 10 tahun. Namun selama waktu itu, sanksi Amerika Serikat mencoba menghentikan Tiongkok mencapai targetnya. Sekarang dengan hanya beberapa bulan tersisa hingga 2025, South China Morning Post telah menyelidiki kemajuan Tiongkok dan menyimpulkan sebagian besar target telah terpenuhi meskipun ada sanksi dan perang dagang dengan Amerika Serikat ketika rencana itu pertama kali ditetapkan. Sebagian besar mobil di jalan-jalan Tiongkok berasal dari pembuat mobil barat, dan langit sepenuhnya didominasi oleh pesawat yang dibuat oleh Boeing dan Airbus. Banyak pabrik Tiongkok tidak dapat beroperasi tanpa peralatan mesin impor. Chip, sistem operasi, dan perangkat lunak di komputer dan ponsel sebagian besar bersumber dari Amerika Serikat. Bahkan basis data yang digunakan oleh bank bergantung pada perusahaan multinasional untuk pengkodean dan pemeliharaan. Saat itu Tiongkok berada di ujung bawah rantai nilai industri global, yang sebagian besar memproduksi produk yang murah dan terkebelakang secara teknis. Made in China 2025 berupaya mengubahnya dengan memungkinkan manufaktur China melalui kemajuan ilmiah dan teknologi untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi, berteknologi tinggi, dan bernilai tinggi. Pada tahun 2018, Presiden Amerika Serikat saat itu Donald Trump mencoba menggagalkan rencana China dengan memulai perang dagang. Pemerintah Amerika Serikat memberi sanksi kepada perusahaan teknologi tinggi China, mengenakan tarif tinggi dan melakukan investigasi nasional terhadap ilmuwan yang bekerja sama dengan China. Setelah Joe Biden menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2021, ia melangkah lebih jauh dengan memberlakukan tindakan seperti larangan ekspor chip terhadap China. Sejak pecahnya perang dagang, pemerintah China menahan diri untuk tidak membahas rencana Made in China 2025 secara terbuka, dan banyak materi terkait telah dihapus dari situs webnya. Namun berdasarkan buku-buku resmi yang diterbitkan 1 dekade lalu dan sumber-sumber otoritatif lainnya, South China Morning Post telah menyusun lebih dari 260 tujuan yang sebelumnya diusulkan berdasarkan rencana tersebut. Tujuan-tujuan ini mencakup 10 area utama, banyak yang melibatkan teknologi yang sangat berspesialisasi dan kompleks. Analisis tersebut mengkonfirmasi bahwa lebih dari 86% dari tujuan-tujuan ini telah tercapai, dengan beberapa lainnya kemungkinan akan selesai akhir tahun ini atau tahun depan. Sementara itu, beberapa target seperti untuk kendaraan listrik atau EV dan produksi energi terbarukan telah terlampaui dengan baik. Sebagai hasil langsung dari kegigihan dan kemajuan rencana Made in China 2025, telah terjadi perubahan mendalam dalam masyarakat Tiongkok. Jumlah kendaraan listrik yang dibeli oleh konsumen Tiongkok kini telah melampaui kendaraan bahan bakar fosil, dengan yang paling populer adalah merek lokal. Pesawat penumpang buatan Tiongkok C919 telah mulai melayani beberapa rute tersibuk. Adopsi teknologi 5G yang meluas memungkinkan penumpang kereta di Tiongkok menikmati internet berkecepatan tinggi bahkan ketika melewati terowongan. Tiongkok memiliki lebih banyak pabrik pintar dan terminal otomatis daripada negara manapun. Ponsel kelas atas yang menggunakan chip dan sistem operasi dalam negeri telah menjadi produk terlaris, dan kapasitas produksi galangan kapal China telah melampaui Amerika Serikat lebih dari 200 kali lipat. Beberapa tujuan tetap tidak terpenuhi, termasuk penggunaan teknologi fotolitografi canggih dalam manufaktur IC, pesawat penumpang antar benua, dan jaringan satelit internet pita lebar.
tahun ini pemerintah Tiongkok telah mengusulkan rencana ambisius lainnya untuk mengembangkan kekuatan produktif baru yang dipandang sebagai kelanjutan dari inisiatif Made in China 2025. Sekarang dihadapkan dengan produk-produk berteknologi tinggi, berkualitas tinggi, dan berbiaya rendah dari Tiongkok, terutama dalam fotovoltaik, turbin angin besar, dan kendaraan listrik. Barat sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan perang dagang dan sanksi baru, tetapi diragukan seberapa sukses mereka melakukannya. Melihat langkah-langkah pembatasan yang telah dilakukan Barat hingga saat ini, mereka telah terbukti terbatas dalam efektivitasnya dan terkadang bahkan kontraproduktif. Salah satu bidang yang paling banyak mendapat hambatan bagi Tiongkok adalah industri teknologi informasi. Amerika Serikat dan sekutunya tidak hanya mencegah perusahaan Tiongkok mengakses teknologi chip canggih, tetapi juga mempersulit produk telekomunikasi buatan Tiongkok seperti stasiun pangkalan 5G untuk memasuki pasar Eropa dan Amerika. Penurunan pendapatan yang tak terelakkan pada gilirannya memberi tekanan pada penelitian dan pengembangan ilmiah dan teknologi. Meskipun menghadapi tantangan ini, Tiongkok telah mencapai sebagian besar sasaran yang ditetapkan dalam sirkuit terpadu, peralatan komunikasi, sistem operasi, perangkat lunak industri, dan manufaktur cerdas. Perusahaan Tiongkok kini dapat memproduksi produk bernilai tinggi termasuk server, CPU, desktop, solid state drive, serta optik berkecepatan tinggi, sistem operasi industri, dan sistem data besar. Beberapa produk ini telah menguasai pangsa pasar yang cukup besar. Ponsel AI menjadi topik hangat di Consumer Electronics Show tahun lalu. Tetapi sejak awal tahun 2015, Tiongkok telah memasukkan chipset seluler yang disempurnakan dengan AI dalam perencanaannya. Saat ini ponsel pintar Tiongkok dengan fitur AI sangat kompetitif dan telah banyak dicari. Di bidang teknologi fotolitografi, Huawei Technology telah mencapai beberapa manufaktur chip kelas atas, meskipun belum melakukan industrialisasi teknologi fotolitografi EUV yang paling canggih. Di dunia EV, kendaraan berteknologi canggih yang diproduksi di Tiongkok telah sangat dicari oleh konsumen global, mendorong Tiongkok untuk melampaui Jepang sebagai eksportir mobil terbesar di dunia tahun lalu. Faktanya, semakin banyak pujian yang didapat kendaraan listrik China, semakin banyak pula sanksi yang dijatuhkan kepada mereka. Kendaraan listrik China telah menjadi target utama dari serangkaian sanksi dan tarif baru, dengan Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa yang menyebut intervensi pemerintah China sebagai alasan mereka untuk mengambil langkah tersebut. Menurut target Made in China 2025, penjualan tahunan kendaraan listrik diharapkan mencapai 3 juta pada tahun depan, tetapi produsen mobil China telah menjual hampir 10 juta tahun lalu. Hingga BYD Automotive sendiri melampaui 3 juta seperti yang dilaporkan oleh South China Morning Post.